Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sahabat CPNS dimanapun berada. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya sistem penilaian dan integrasi nilai SKD dan SKB. Nah, banyak kawan-kawan juga yang sedikit bingung terutama di nilai SKB. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Terlebih lagi kalau dilihat dari soal-soal yang ada. Nah, dari soal-soal itu berapa nilai poin-poin yang akan kita terima. Nah, di sini kita akan ulas. Nantinya kita akan juga contohkan hasil dari integrasi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke kawan-kawan, langsung saja kita akan lihat bagaimana sistem penilaiannya mulai dari SKD termasuk juga SKB, dan berikutnya juga bagaimana mengintegrasikan antara nilai SKD dan SKB. Oke kawan-kawan, ini adalah contoh dari hasil ya integrasi SKD dan SKB Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018. Inilah hasilnya. Jadi kalau kawan-kawan selesai integrasi nilai SKD dan SKB, nah beginilah hasilnya. Instansinya Kementerian Agama, mungkin bisa jadi instansi nanti kementerian yang lain-lain sebagainya. Jabatan, lokasi formasi, jenis formasinya umum. Nah, nomor peserta, kode pendidikan, di sini nama, di sini kita tidak nampakkan ya, tanggal lahir, nilai. Nah, di sini kan kawan bisa lihat informasi hasil integrasi nilai. Seleksi kompetensi dasar SKD 40% yang mencakup TWK, tes wawancara kebangsaan, tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi. Nah, kemudian seleksi kompetensi bidang SKB 60%. Psikotes, tes praktik kerja, wawancara. Nah, ini yang tahun sebelumnya. Kalau sekarang kan yang pertama itu adalah praktek kerja, kemudian psikotes, kemudian wawancara. Nah, kita akan ulas ini satu per satu. Kita akan lihat. Nah, ini SKD-nya ya. Nah, kita akan lihat bagaimana cara penilaiannya. Oke kawan-kawan, nah ini kita contoh dari SKD. SKD itu kan TWK, TIU, dan TKP. Nilai, kita contohkan misalnya kita dapat nilai 100. TWK-nya, TIU-nya 100, TKP-nya 130, skornya 330, yaitu penjumlahan dari 100, 100, 130, berarti 330. Nah, kemudian kita lihat 330 menjadi 66,00. 66 ini dari mana dapatnya? Dari pembagian 5. Nah, dari mana pembagian 5 ini? TIU, TKP semuanya kan nilai tertingginya kalau dijumlahkan semuanya 500. Nah, jadi 330 ini dibagi 500 atau diskalakanlah 100. Jadi dibagikan 5 saja. Dapatnya 66. Nah, jadi 330 ini dibagi 5 maka mendapat 66. Inilah nilai kawan-kawan. Nilai dari SKD. Nah, kemudian dari nilai 66 ini dibobotkan 40%. Maka menjadi 26,400. Nah, inilah dia setelah diambil 40%-nya. Nah, jadi kan kamu bisa menghitung kalau TWK-nya berapa, TIU-nya berapa, TKP-nya berapa, ya kan? Dijumlahkan 330 dibagi 5. Maka mendapatnya sekian, sekian, sekian. Kemudian baru dibobotkan menjadi 40%. Nah, ini untuk SKD-nya. SKB. Nah, ini kita contohkan SKB di Kementerian Agama. Untuk praktik kerjanya itu nilainya 175 poin. Psikotes 150, wawancara 175. Nah, 175 poin ini berapa nilai per poinnya? Caranya dibagikan saja 100 dibagi 175 sama dengan 0,571. Ini kalau kita tidak skalakan ya, pakai pecahan desimal. Jadi setiap satu poin nilainya 0,571. 150 nilainya 0,66.
175 nilainya 0,571. Nah, jadi kalau kita pastikan, nah ini kita kalikan, maka menjadi 99,925, artinya sudah 100 ini digenapkan. Sini juga 100, di sini juga 100. Jadi artinya kalau kita dapat poin tertinggi 175, nilai kita itu 100. Di sini 100 dan di sini juga 100. Namun yang diambil bobotnya kan cuma 35, 30, 35. Menjadi 100%. Nah, jadi skor SKB tertinggi praktek kerja itu adalah 35. Dan psikotes 30 dan wawancara 35. Jadi totalnya 100. Artinya kalau kita bisa menjawab semuanya perfect, maka nilai kita itu adalah 100. Dan dari 100 ini diambillah 60%-nya, yaitu menjadi 60. Nah, ini untuk SKB. Tapi kan kawan ada juga bingungnya di psikotes. Psikotes ini kan terdiri dari TPA dan tes kepribadian khusus. Nah, ini bagaimana pula ini menggabungkannya? Nah, kita akan lihat. Psikotes. Nah, psikotes. TPA kan 75 poinnya. Tes kepribadian 75 juga poinnya. Hanya saja soal dari TPA 75. Jadi ini mudah kalau untuk TPA-nya. Satu soal sama dengan 1 poin. 75 berarti menjadi 75 poin. Clear. Nah, tes kepribadian. Soal ada 54. Pakai skala. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Kita lihat. Jika nilai tertinggi dari tes kepribadian 3, misalnya gini, satu soal tes kepribadian itu kan ada nilai yang paling tinggi. Kita contohkan 3 lah. Nah, berarti kita kalikan 54 dikali 3 sama dengan 162. Nah, inilah 162. Inilah nilai tertinggi dari 75 poin. 162 sama dengan 75 poin. Jadi kalau kita ingin dapat 75 poin, maka kita harus mendapatkan nilai 162 dari tes kepribadian. Satu nilai sama dengan berapa poin? Jadi 75 dibagi 162 sama dengan 0,462 poin. Nah, kita contohkan psikotesnya. TPA misalnya kita dapat nilai 70. Nah, berarti berapa poin itu? 1 dikali 70 sama dengan 70 poin kita. Tes kepribadian, nilai kita 100. Dapat kita 100 dari 162. Berapa poin yang kita dapatin? 100 dikali 0,462 sama dengan 46,2. Kita totalkan 116,2 poin. Inilah dia dapat poin kita dari psikotes. Kita mendapatkan 116,2 dari 150 poin. Nah, kita contohkan langsung di nilai SKB kita praktekkan. Dalam SKB ini misalnya kita praktek kerja kita dapat poin 100. Misalnya ya, psikotes kita 116,2. Wawancara kita dapat poin 100. Nah, berapa nilai kita? Nah, ini dia. Dikalikan saja. Nah, untuk praktek kerja kita dapat 57,1. Psikotes 77,389. Wawancara 57,1. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya pengkalian lah. 1 dikali 2 artinya nih. 1 dikalikan 2. 100 dikali 0,571 dapat 57,1. Nah, begitulah seterusnya. Nah, kemudian dari ini semua, nilai semua, untuk praktek kerja diambil 35% saja. Mendapat 19,985. Inilah nilai kita. Untuk psikotes 23,216. Untuk wawancara 19,985. Totalnya 63,186. Inilah nilai untuk SKB. Nah, kemudian kan diambil 60% saja. 60% dari 63,186 sama dengan 37,911. Inilah hasil akhir dari nilai SKB. Nah, setelah itulah baru diintegrasikan antara nilai SKB dengan nilai SKD. Nah, inilah integrasi nilai SKD dan SKB sekarang. Integrasi nilai SKD kan 40%, yang terdiri dari TWK, TIU, TKP. Nah, tadi kan sudah kita jumlahkan, misalnya kita dapat skor SKD kita 330 nilainya, ya kan? Maka
skala 100 dibagi 5 ya kan, 66,00. Bobotnya 40%, maka nilai kita itu adalah 26,400. Ini nilai akhir kita dari SKD. SKB 60%, tadi sudah kita jumlahkan, totalnya 63,186. Ambil 60% saja menjadi 37. 37,911 ini ditambahkan dengan SKD sama dengan 64,311. Inilah nilai kita. Nah, jadi kan kawan, inilah finalnya. Inilah final 64,311. Nah, jadi setiap masing-masing peserta itu terkadang bisa hanya selisih di koma. Dan itu sangat menentukan. Jadi kawan-kawan pastikan pilihlah yang nilai yang tertinggi. Jangan sepele dengan poin-poin yang kawan-kawan dapati. Nah, kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini kita lihat contoh hasilnya ya. Jadi nanti kawan-kawan setelah diintegrasikan nilainya, maka inilah hasil apakah kawan-kawan lulus atau tidak. Beginilah bentuknya dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 ini yang tahun kemarin. Nah, kita lihat 40% di SKD, TWK, TIU, TKP 130, 75, 126. Maka skornya itu 331. Dan semuanya kan 500 itu. Nah, kemudian dibagikan 5, maka mendapat 66,200. Dari 66,200 ini diambil 40%-nya, yaitu 26,480. 26,480. Kemudian seleksi kompetensi bidang SKB 60%. SKB-nya psikotes 74, sekian. Tes praktik kerja 88,571. Wawancara 82,142. Diambil ya 30%, 35, 35%. Jadi 22,400, 31, 28,750. Totalnya 82,150. Diambil bobot nilainya 60% menjadi 49,290. Dijumlahkan menjadi 75,770. Nah, ini seringkali dengan kawan-kawan yang lain selisihnya di koma. Jadi kawan-kawan pastikan dapat nilai yang terbaik. Jangan ya sudahlah, kalau tidak tahu pasrah, jangan. Dan keterangannya adalah lulus. Nah, kalau sudah ini yang kawan-kawan dapatin, ya sudah, kawan-kawan sudah bisa melaju menjadi CPNS. Nah, ada keterangan lulus. Nanti ada juga keterangan TL. TL ini tidak lulus. Ini lulus. Nah, melaju ke CPNS. Oke kawan-kawan, demikian saja yang dapat kita sampaikan. Dan tentu juga kawan-kawan terus jaga kesehatan, berjuang habis-habisan. Dan ingat bahwa setiap poinnya itu sangat bernilai. Bahkan perselisihan dari koma itu sangat menentukan juga. Nah, jadi kawan-kawan tetap semangat dan tetap berusaha sehabis-habis mungkin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.